Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli ala nabiyil khashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Khususan man sannafa kitab fadailis suhur lil alim al-allama Bahrul Fahamah Sayyidi Sayyid Muhammad Abdul Ghashaqullah al-Maslul radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirahu wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi wal ahizina anhu kullu syai'in min lailahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahibul Fadilah Abi Kiai Haji Muhammad Nafis beserta seluruh keluarga Bani Nafis, Sahibul Fadilah Abah Jagat Al-Khalis Al-Amin PhD beserta Ambu Jagat, dan juga seluruh keluarga besar pesantren peradaban dunia Jagat Aras, segenap para wakil talqin, para pemangku manakib, ikhwan, akhwat, Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahat Surya Layasirna Rasa PPKN. Tabaruk Kitab Fadailis Suhur li Talibi Ridha Rabbil Ghafur, karya agung dari guru mursyid kita Pangarsa Abah Awas radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslus saniyu fi sahri Safarah. Fasal yang kedua di dalam menerangkan bulan Safar. Wa ammal fa'u fi hadzas sahri, dan adapun huruf fa di dalam bulan ini, fana'un nafsi adalah sirnanya jiwa. Qala Allah ta'ala lil ghaizil a'zam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Ghausil A'zam, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini pangarsa Abah, di akhir penjelasan mengenai fana ini, beliau kemudian mengambil riwayat dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya Ghausal A'zam, wahai Ghausal A'zam, nim indi, tidurlah di sisiku, la kanaumil awami, bukan seperti tidurnya orang umum, fataroni, maka kamu bisa melihatku. Allah berfirman kepada Tuan Syekh, mungkin yang baru-baru mengasup dalam dunia tasawuf, dunia toreko, bingung kali. Biasanya mah Allah berfirman kepada Nabi, Allah berfirman kepada Rasul. Ini mah Allah berfirman kepada Tuan Syekh yang baru-baru masuk tasawuf, toreko, mungkin bingung gimana caranya. Ya sama seperti Allah berbicara kepada para nabinya dan para wahyu, pada rasulnya. Ada frekuensinya. Sesuatu yang sangat mungkin Allah itu berfirman, berbicara kepada para hambanya selain nabi dan rasul. Itu sesuatu yang sangat mungkin dan pasti dan sudah pernah dan banyak sekali terjadi dengan frekuensinya. Susah kita ini nih, murid-murid nih, untuk bisa masuk ke alam situ itu susah. Dapat channelnya itulah susah. Kita mau bicara sama semut aja, ya semut. Mau bicara itu aja kagak paham itu. Mau ngomong sama daun, mau ngomong apa, itu aja kagak sanggup itu. Bagaimana kemudian mau bisa punya koneksitas pembicaraan dengan Allah? Jangankan kepada Allah, kepada sesama manusia ya, yang jauh jasadnya itu juga memungkinkan.
Kan ceritanya banyak. Sayyidina Umar lagi di Madinah, kemudian teriak, naik gunung, naik gunung, naik gunung. Padahal pasukannya ada di jauh. Itu kedengeran kan di sana. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam manakibnya, muridnya mau diperkosa, muridnya mau dicuri, muridnya mau dianiaya. Terus kemudian diambil sendal diambil bakyat, lalu kemudian dilempar. Itu muridnya jauh dari sana, lemparnya di sini, nyampe itu bakyatnya ke sana itu. Kenapa? Karena punya transportasinya sendiri, punya channelnya sendiri, punya frekuensinya sendiri gitu. Jadi sesuatu yang sangat memungkinkan. Saya ini termasuk alhamdulillah sering diperlihatkan oleh Pangersaba itu. Jadi kalau lagi bawa jamaah umroh, itu kan mesti aja ada yang kesasar itu mau pulang. Ini udah mau pulang ke Jeddah kesasar. Terus belum pulang-pulang. Cukup aja cukup ngomong. Semua malaikat yang ada di sini, para arwah muqaddasah yang ada di sini, dengan haknya Pangersaba Aos, saya perintahkan untuk mencari Fulan bin Fulan. Nggak nyampe 5 menit udah ada di depan itu. Kenapa begitu? Dari mana itu frekuensi kayak gitu? Nggak dari mana-mana. Iya memang ada frekuensinya itu. Itu pembicaraan. Mankobanya Pangersaba nih. Ini mankoba nih. Mankobanya Pangersaba. 2013 alhamdulillah Allah berikan saya rezeki yang luar biasa. Ketemu dengan Pangersaba di pesantren ini 2013. Ketemu sama Pangersaba sebulan 2 bulan ikut. Manakib isi narasa di pusat ikut. Sampai 5 bulan sampai 6 bulan ikut. Tapi nggak pernah ditalkin dan tidak pernah ngomong minta talkin. Pangersaba juga bilang kagak pernah, udah ikut-ikut mulu, kagak pernah mau ditalkin nih, nggak pernah mulut Pangersaba ngomong gitu. Ini ngomong ikut mulu nih, saya ikut ke Mekah, ke Madinah, saya ikut saat itu umroh itu, terus kemudian kemana-mana saya ikut, di Masjid Rasa saya ikut. Pangersaba nggak pernah bilang, udah lama ikut kagak talkin. Saya juga nggak minta, itu konyolnya saya itu. Sampai kemudian datang bulan Ramadan, maulidnya Pangersaba, saya mimpi ditalkin sama Pangersaba. Sekarang mimpi aja nih, ditalkin. Pas maulidnya Pangersaba, 1 hari setelah itu, jam 3 sahur nih, saya telepon Pangersaba. Saya telepon Abah, nggak diangkat sama Abah. Lalu nggak lama Pangersaba, Abah nelpon balik, saya angkat. Terus saya bilang, Abah, saya pengen kayak orang-orang, pengen ditalkin kayak orang-orang. Saya telepon nih, kata Pangersaba, kan sudah semalam. Allahumma ansur alaihi nafahati wa ridwan wa amiddana bi asrarihi fi kulli waqtin. Itu namanya frekuensi. Nah, jadi Tuan Syekh berbicara, Allah berbicara kepada Tuan Syekh. Wahai Gausil A'zam, tidurlah di sisiku. Tapi bukan seperti tidurnya orang umum. Maka kamu bisa melihat aku. Tuan Syekh kemudian berkata, qala ya Rabbi kaifa anamu indaka. Wahai Allah, bagaimana caranya saya bisa tidur di sisimu? Kan bingung kan, gimana caranya tidur di sisi Allah? Tuan saya nanya, bagaimana caranya saya tidur di sisimu? Qala Allah azza wa jalla, Allah kemudian berfirman kepada Tuan Syekh, bihumudil jismi anil lazzat. Yang pertama, dengan memendamkan, menguburkan jasadmu dari berbagai macam kelezatan. Wahumudin nafsi anis sahwat, dan memendamkan, menguburkan nafsumu dari berbagai macam sahwat. Wahumudil qalbi anil khotorat, dan menguburkan hatimu dari pikiran-pikiran yang melintas dalam hati, khotorot. Wa bihumudir ruhi anil lahazat, dan dengan menguburkan ruhmu anil lahazat, dari pandangan-pandangan yang bisa mengecohkan tujuanmu. 4 nih cara tidurnya nih. Jasadmu dikuburkan dari kelezatan. Kalau engkau makan, mulutmu jangan sampai mendapatkan kelezatan, susah. Kalau engkau tidur, badanmu tidak boleh mendapat kelezatan. Yang oleh orang-orang terdahulu
oleh orang-orang yang salik, para sufi, para orang-orang torekoh zaman dahulu. Ini kemudian diterjemahkan dengan tidurnya nggak mau di kasur, di atas pasir tidurnya. Terus nggak mau pakai bantal, pakai batu bata. Makannya cuma pakai nasi, itu pun diperes air, nggak pakai garam, cuma makan gitu aja. Minumnya air putih, kagak ada sate-satean, kagak ada gulai-gulean. Zaman dulu ini, untuk menerjemahkan ini nih, jasadnya dikuburkan dari berbagai macam kelezatan. Tapi kemudian muncul ada Syekh Abi Hasan Asazili, ada muncul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, terus sampai kepada kita. Bahkan kemudian dalam kitabnya Miftahus Sudur, Pangarsa Aba Ano mengatakan, mengutip dari kalimatnya Syekh Ali Al-Qadiri, la yazkuruna aqwamun alal firasil muhmadati la yudkhilhumul jannatil ula. Kalau ada orang berzikir di atas kasur yang sangat empuk, maka surga yang dia masuki bukan surga kelas bawah, tapi surganya kelas atas. Kenapa? Karena dia tidur di kursi yang empuk, tetap bisa zikir. Orang mah kalau cuma makan tempe ingat sama Allah wajar. Melas, ya Allah gini amat gua hidup, makan cuma pakai tempe doang, itu mah wajar. Tidur kagak pakai AC, ngamuk udah panas, ingat sama Allah, bangun sholat, wajar. Mau ngapain lagi? Sambil merana, ya Allah begini amat, ya Allah hidup saya. Tapi ketika Anda tidur di hotel bintang 5, kemudian makanan durian, sate, bisa ingat sama Allah, top sudah Anda itu. Dan itulah yang diajarkan oleh ajaran kita. Alhamdulillah ala kasiri min ibadil mu'minin. Derajatnya sudah tinggi, kelezatannya itu bukan kelezatan jasmania, tapi sudah kelezatan sini. Sebab kalau kelezatannya berhenti di jasmania, maka itu akan menjadi hijab bainaka wa bainallah. Kita punya kenikmatan, makan enak, nikmatnya cuma di mulut, maka itu menjadi hijab antara kita dengan Allah. Nggak ingat kita sama Allah. Maka kalau lagi suka, kalau lagi senang, kalau lagi gembira, nggak ingat sama Allah. Tapi giliran lagi susah, ingat banget sama Allah. Lalu kemudian Allah sayang sama kita, aku bikin susah hidupmu seumur hidupmu, agar engkau selalu ingat kepadaku. Kenapa? Sebab engkau itu menangis di hadapanku itu kalau lagi kagak punya duit. Giliran punya duit aja zikirnya, la ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah. Tak bikin susah hidupmu, biar engkau terus-terusan ingat kepadaku. Itu sayangnya Allah Subhanahu. Jadi di jasadnya itu dilepas, dikuburkan, kelezatan jasadnya dikuburkan, kemudian nafsu sahwatnya juga dikuburkan. Semua yang dilakukan bukan berdasarkan nafsu sahwatnya, semua yang dilakukan bukan berdasarkan kelezatan jasmaniahnya, tapi siapa yang membentuk itu? Dalam semua hal, termasuk ibadah yang barusan kita saksikan bersama, yaitu ibadah pernikahan. Ulama-ulama terdahulu, para aulia-aulia terdahulu, tidak ada yang menikah berdasarkan biologis saja, berdasarkan cuma nafsunya doang, cuma pengen biologisnya saja. Nggak ada. Kenapa? Kalau Anda kemudian ini nikah karena biologis saja, karena syahwatnya saja, nggak bisa bertahan lama dengan itu. Maka para aulia terdahulu itu nggak ada yang menikah itu karena berdasarkan ini. Kenapa? Karena mereka sudah humut semua. Ada orang para aulia yang nikahnya itu sengaja, nih istri yang sariratul kalami, mulutnya itu jelek banget, ngomong ngoceh mulu, terus kemudian wah pokoknya marah-marah mulu. Datang itu kita ngomong A, udah ngomong Z, milih bertahan dengan itu. Kenapa? Kaila yubtala alaiha man ghairuha, agar tidak ada orang lain yang dapat ujian dari perempuan itu selain dirinya. Al-Qadiyat, nggak tanggung-tanggung ini, banyak ini contohnya kayak gini. Pendiri Torekoh Rifaiyah namanya Syekh Ahmad Ar-Rifai. Beliau itu istrinya sama seperti itu, masya Allah.
Bahkan bukan cuma diomongin, sering banget dipukul, disabet. Sampai kemudian sering badannya bajunya dirobek. Murid-muridnya yang melihat, karena muridnya ini banyak, lalu kemudian beberapa murid ngelihat, sering banget mimpi ngelihat Syekh Ahmad Rifai ini ada di fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Ada di posisi yang paling tinggi. Di Quran itu katakan fi maq'adi sidqin, di tempat yang sangat sidqin. Beberapa muridnya itu sering mimpi seperti itu, tapi nggak pernah disampaikan sama Ahmad Rifai. Tapi kan ngenes ngeliat gurunya ini dipersekusi, di kekerasan, dibully sama istrinya. Ini guru gua ini, ngapa jadi begini? Lalu kemudian dikasih sama muridnya 500 dinar. Wahai Syekh, sudah ceraikanlah istrimu, ini nanti kita kasih duit 500 dinar untuk nafkahnya dia. Apa katanya Syekh Ahmad Rifai? Laula sobri ala lisani zaujati. Seandainya bukan karena kesabaranku atas mulut istriku, ma ra'aitani fi maq'adi sidqin. Engkau tidak akan melihat aku di tempat yang sangat mulia itu. Masya Allah. Segitunya loh, nggak mau menceraikan, biarkan saja yang menanggung. Ada orang yang menikah, karena tadi ada orang nikah jadi ke bawah-bawah ini. Ada orang nikah, kata ulama itu litolabi ulumil maqamil mahmudah, untuk mendapatkan makom yang sangat tinggi dan sangat mulia, meskipun dicaci maki. Ini namanya Syekh Abu Bakar Al-Hurwi, seorang ulama besar, Sohibul Mu'jizat, Sohibul Karomah. Suatu hari muridnya, ini nggak apa-apa cerita begini nih. Ini ngomongin begini, ngomongin kawin. Suatu singkat. Ceritanya ada seorang pengen berguru sama dia, sama Syekh Abu Bakar Al-Hurwi. Udah kemalaman, maka kemudian ngineplah di samping rumahnya. Malam-malam lagi nginep, kedengeran Syekh Abu Bakar Al-Hurwi lagi dimarah-marahin sama istrinya. Dibentak-bentak sampai dibilang, "Anda ini Syekh, padahal mah bukan Syekh." Orang pada nyium. Wah, kalau orang tahu aslinya engkau mah kagak mau paling cium tangan kepadamu. Kalau begitu pokoknya. Si muridnya ini nih kedengeran nih, samping calon muridnya nih. Berubahlah hatinya kan dia. Ya, salah guru kayaknya gue ini. Salah kayaknya. Kok sama istri begini? Apa suami istrinya diginiin? Udah pagi, udah gak usah nemuin. Ketika mau pulang nganak juga hatinya. Masa iya kagak nemuin sih? Udah kadung di sini. Nemuin deh. Nemuin pagi-pagi tok-tok. Wahai istri, ada Syekh lagi ilal gobah. Lagi ke hutan. Samperin saja kalau mau ketemu saya di hutan. Maka kemudian beliau ke hutan. Masuk ke hutan dari kejauhan, ngelihat Syekh lagi duduk, di depannya ada macan. Macannya lagi mata-matahin kayu-kayu tuh. Dipatah-patahin sama macan, injuk-injuk patah-patahin. Setelah udah banyak yang patah, sama Syekh Abu Bakar dikumpulin, diikat kayu-kayu itu, lalu kemudian diikat di atas punggungnya macan. Setelah itu jalanlah Syekh Abu Bakar dan si macan ini jalan menuju ke luar hutan. Sampai di ujung hutan, dilepas kayu bakarnya sama Syekh Abu Bakar, lalu kemudian macannya balik lagi. Lalu Abu Bakar gotong sendiri, karena kan nanti bingung orang-orang lihat beliau. Muridnya nih, calon muridnya yang tadi ini udah ragu, langsung kabur ke Syekh Abu Bakar. Langsung cium tangan Syekh, mohon maaf, bimanil tahazil karomah. Sebab apa kamu dapat karomah ini? Bisobri ala lisani isyaujati kama tasmaul barihah. Sebab sabarnya aku dari mulut istriku seperti yang kamu dengar semalam dari itu. Berhasil menundukkan macan yang ada di rumah, maka Anda macan-macan yang di luar akan tunduk kepada Anda. Masya Allah. Wah, banyak. Saya koleksi kayak gini nih banyak. Untuk nenangin hati. Dah ya. Dua tuh. Jadi semuanya. Cara tidur bersama dengan Allah itu
jasadnya dihilangin dari lazat, kemudian nafsunya dihilangin dari syahwat, lalu hatinya dihilangin dari khotorot, pikiran-pikiran yang melintas. Setiap orang kan punya khotorot, pikiran melintas. Kayaknya enak nih kalau begini, kan lewat nih. Setelah dari sini kekirim ke otak. Bagaimana caranya agar ini terjadi? Lalu kalau kemudian ini dia mau, otak kemudian berpikir bagaimana cara mewujudkannya. Ada tekad yang keras, lalu muncullah sebuah perbuatan. Tapi kan awalnya dari khotorot ini nih. Nah, khotorot itu pikiran-pikiran yang buruk yang terlintas. Kan orang mau melakukan apapun itu kan pasti ada khotorot tadi. Nah, orang yang khotorotnya yang buruk ini sudah dihilangin sehingga dia tidak akan pernah bisa melakukan dan mau melakukan perbuatan buruk. Kenapa? Karena khotorotnya aja sudah tidak ada. Bukan berarti dia takut minum air alkohol. Bukan dia takut dosa karena minum alkohol, bukan. Tapi pengennya aja sudah nggak ada. Jadi kepengenannya aja sudah tidak. Kenapa? Karena khotorotnya sudah tidak ada. Jadi bukan berarti dia tidak mau mencuri, takut mencuri karena itu adalah dosa, bukan. Karena memang di khotorotnya aja sudah tidak ada. Ini kalau dipanjangin nanti panjang nih. Bukan berarti saya tidak mau kawin lagi. Khotorotnya aja udah nggak ada. Kamakola abah jagat alhamdulillah. Dah. Wala wabihumudir ruhi amil lahazat, dan menenggelamkan ruh dari lahazat, pandangan-pandangan yang bisa mengacaukan tujuanmu. Pandangan-pandangan yang bisa mengacaukan. Kita ini pengennya ke Allah, tapi lagi jalan kepandang sama karoma-karoma nih. Dulu air saya tiupin kok nggak ada fungsi apa-apa ya. Sekarang ada orang sakit, saya tiupin air, sembuh. Kemudian besok saya sembuh lagi. Akhirnya setiap ada orang datang kepada dia, udah kelihatan nih, wah air 5.000, di hadapan dia jadi 100.000. Lalu kemudian setiap ada orang bawa air ke dia, udah bawa duit aja, duit datang. Itu namanya lahazat. Pandangan-pandangan yang bisa mengacaukan tujuan. Maka kata Allah di sini, la tanzur ilal jannati wa ma fiha. Janganlah wahai Tuan Syekh, janganlah kau Gausul Azam memandang kepada surga wa ma fiha, sesuatu yang ada di dalam surga. Taroni bila wasitoh, maka kamu akan bisa melihatku dengan tanpa perantara. Ya Gausal Azam, saya cepetin aja nih, masih banyak biar kagak banyak ngelantur. Ya Gausal Azam, wahai Gausal Azam, Allah berfirman, innali ibadun, sesungguhnya aku ini punya hamba, la yattali'u ala ahwalihim ahadun min ahli dunya. Aku ini punya banyak hamba yang tidak bisa penduduk langit, penduduk bumi bisa melihat kondisi mereka, bisa melihat makom mereka, bisa melihat ahwal mereka, bisa melihat keadaan-keadaan mereka. Aku punya hamba, kata Allah, aku punya hamba-hamba yang tidak bisa melihat seorang pun dari ahli bumi, melihat ahwal mereka, kedudukan mereka. Wala ahadun min ahlil akhirah, ahli akhirat saja tidak tahu kedudukan orang-orang ini, ibad ini. Wala ahadun min ahlil jannah, ahli surga pun gak bisa tahu. Wala ahadun min ahli nar, ahli neraka pun juga tidak tahu kondisi dan kedudukannya hamba-hamba ini. La ja'altuhum lil jannah, aku tidak menjadikan mereka hamba ini untuk masuk surga, untuk surga, tidak. Wala lil akhirah, tidak juga untuk wala lil nar, tidak juga untuk neraka. Wala lil khuri, tidak juga untuk bidadari. Wala lil kusuri, tidak juga untuk istana-istana. Wala lil gilmani, tidak juga untuk bocah-bocah. Allah berfirman seperti nama Tuhan Syekh, aku punya hamba yang semua orang tidak mampu mengetahui sesungguhnya keadaan mereka ini. Fatuba liman amana bihim wa illam ya'rifhum, kata Allah. Maka bahagialah
bagi orang yang mengimani dia, mengimani orang itu, yang percaya kepada orang itu, sekalipun dia belum mengenal secara benar, secara dekat. Wa anta ya Gausal A'zam, wahai Gausal A'zam, wa anta minhum, wahai Gausal A'zam, kata Allah, anta minhum, kamu adalah sebagian dari orang hamba-hambaku itu. Pangersa Abah di akhir kalimat ini mengatakan, di akhir kutipan ini mengatakan, fa kalimatu anta mufrodatun. Kalimat anta di sini mufrad satu, anta kamu, mufrad muzakkar mukhatab. Lalu kata pangersa Abah, man huwa al-an, siapa orang itu saat ini. Ketika pangersa Abah menulis Fadhaili Zuhur, masih ada secara jasadiah Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin. Maka ketika beliau menulis man huwa al-an, ditanya tanda tanya, siapa orang saat ini, pasti beliau menunjuk kepada Syekh Ahmad Shahibul. Sekarang kita ada di sini, man huwa al-an, siapakah sosok itu saat ini, detik ini, saat ini, siapa dia? Beliau sosok yang ada saat ini di hadapan kita dan yang ada di tengah-tengah kita. Alhamdulillahillazi faddalana ala kasirin min ibadihil mu'minin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.